Shalom. Oke, hari ini kita berkumpul bersama-sama. Apakah suara saya jelas terdengar? Oke, ya. Kita kumpul bersama-sama di KK Gathering ini, kita membahas kultur warfare. Tapi saya akan melihat dari sisi budaya melayani, ya. Nah, sebelum kita masuk, kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk memahami firman-Mu. Tuhan, berkati kami, celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati dan pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, dan biar saja nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Dalam kehidupan ini kita sering diperhadapkan dengan pilihan yang bisa saling bertentangan satu dengan yang lain, ya pilihan yang nyata dalam kehidupan kita, yang kita hadapi sebagai orang Kristen, ya. Apakah kita hidup dalam roh atau hidup di dalam kedagingan? Nah, pilihan ini memang terus diperhadapkan kepada kita, dan walaupun kita sudah memilih, misalnya kita mau hidup di dalam roh, tetapi pilihan hidup di dalam daging ini akan terus mendesak kehidupan kita supaya kita bisa beralih kepada pilihan ini. Nah, kultur warfare itu berbicara tentang peperangan budaya. Nanti sebentar Kak Jo akan membahas mungkin lebih banyak di sini, ya. Bukan hanya budaya jasmani, tetapi ini misalnya budaya barat bertentangan dengan budaya timur, budaya hip hop bertentangan dengan budaya dangdut kita, ya. Budaya apa lagi? Budaya cheating dengan budaya jujur, ya, budaya keju dan budaya singkong misalnya, ya. Tetapi ini memang peperangan budaya kerajaan surga dan kerajaan iblis, atau kita sebut kerajaan dunia, ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang sejak dari awal manusia jatuh dalam dosa itu, maka manusia itu terikat dalam budaya kerajaan kegelapan, ya. Walaupun kita telah bertobat dan berada dalam budaya kerajaan sorga atau kerajaan Allah, tetapi budaya kerajaan kegelapan ini atau budaya dunia ini akan terus berusaha untuk apa? Untuk memikat kita dengan tujuan agar kita tetap hidup di dalamnya. Ya, kita harus berpindah, padahal kan kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kegelapan ini terus mengejar kita, ya, dengan berbagai iming-iming, dengan berbagai bujuk rayu, dengan berbagai godaan, ya. Nah, ini merupakan perjuangan untuk kita, ya. Jadi anak-anak muda ini perjuangan untuk menghadapi kita kembali lagi dalam budaya kegelapan, kerajaan kegelapan. Karena itu kita harus mempunyai ketetapan hati, ya. Perjuangan ini bukan perjuangan yang kita langsung konfrontasi, tidak. Tetapi perjuangan ini perjuangan yang ada di dalam pikiran kita, mindset kita atau paradigma kita. Nah, karena itu kita harus punya ketetapan hati untuk terus hidup di dalam budaya kerajaan, ya. Dan kerajaan Allah, bukan dalam budaya kerajaan kegelapan. Nah, Roma 12 ayat 2, coba kita lihat bersama. Roma 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, secara rim kita, ayat ini merupakan tema untuk bulan ini, ya. Jadi di sini Paulus menegaskan agar supaya kita ini tidak hanyut atau terikat dengan budaya dunia ini atau budaya kerajaan kegelapan, tetapi biar pikiran atau mindset kita atau paradigma kita ini harus selalu diselaraskan dengan budaya kerajaan Allah. Nah, firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, menolong kita untuk selalu bisa menyelaraskan pikiran kita dengan budaya kerajaan Allah. Karena itu, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, nikmati firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan,
sehingga terjadi keselarasan dalam supaya kita bisa berselaras dengan kerajaan Allah. Dan ini butuh usaha, butuh perjuangan, ya, butuh pengorbanan untuk bisa selaras, dan tujuannya adalah serupa dengan Kristus. Ini tujuan kita, ya, serupa dengan Kristus. Nah, dalam Alkitab kita lihat salah satu contoh tentang budaya kerajaan Allah adalah budaya melayani, ya, bukan budaya dilayani. Budaya dilayani itu budaya kerajaan kegelapan, ya, budaya dunia. Kita minta dilayani oleh orang lain, tetapi dalam kerajaan Allah kita yang harus melayani. Nah, budaya ini memang sangat bertentangan dengan keadaan realita yang ada sekarang ini yang terlihat, ya. Kita orang-orang butuh dilayani, tetapi kita orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, ya, anak-anak muda, kita harus ikut melayani, ya, kita melayani mereka. Matius 23 ayat 11 berkata begini. Matius 23 ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, seharusnya barang siapa yang terbesar, dialah yang harus dilayani. Tetapi barang siapa yang terbesar di antara kamu, haruslah ia menjadi pelayanmu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, yang termau yang menjadi besar, kita harus melayani. Nah, ini memang pertentangan budaya. Tetapi dalam pelayanan di sini, kita melayani, kita harus melayani dengan hati yang murni, ya, tanpa adanya motivasi yang lain. Ya, motivasi untuk apa? Untuk kepentingan kita sendiri, motivasi peninggian diri, motivasi untuk menjadi yang terutama, motivasi untuk menjadi yang terkenal. Ya, memang tidak salah. Biasanya pelayanan mimbar itu, ya, bisa membuat kita terkenal. Wah, luar biasa, ya. Orang biasa sapa kita ketika ketemu di mall, oh ini dia yang WL, ini dia yang main musik, ini terkenal, ya. Tetapi bukan itu motivasi tujuan kita. Bukan harus mempunyai cari posisi, jabatan, ya, dalam struktur atau upah dan lain-lain, ya. Tetapi ya menjadi hamba, ini prinsip menjadi hamba atau doulos. Melayani itu seperti keset kaki itu yang tempat orang membersihkan kaki. Ya, budak yang paling hina, yang tujuan hidupnya sebagai hamba itu adalah apa? Adalah untuk menyenangkan hati tuannya. Seorang hamba itu tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan hati tuannya. Ya. Karena itu mari kita memiliki sikap ini. Karena begini, pelayanan itu bukan tentang siapa kita, tetapi tentang siapa Tuhan yang kita layani. Ya, itu bukan pelayanan, itu bukan tentang siapa kita, tetapi tentang siapa Tuhan yang kita layani. Yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang hendaknya diutamakan. Bahkan Yohanes berkata, biarlah aku semakin kecil dan biarlah Tuhan semakin besar dalam kehidupanku, semakin bertambah. Nah, pelayanan itu juga bukan tentang jabatan, tetapi apa? Berfungsi untuk mengerjakan kehendak Allah. Ya. Jadi banyak orang ya mencari jabatan di dalam gereja tetapi tidak berfungsi. Nah, saya mengajak anak-anak muda agar supaya jangan peduli jabatan, tetapi fungsi yang harus diutamakan. Ya, fungsi untuk apa? Untuk mengerjakan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Itulah ukuran kesuksesan kita. Ya, nah, pelayanan itu bukan tentang sarana, tetapi tentang hati yang tersedia untuk berkorban. Ya, hati yang tersedia untuk berkorban. Biasanya kalau dunia orang-orang profesional, dia datang maunya semuanya sudah tersedia. Tetapi kita, ya, seorang pelayan, kita yang harus menyediakan. Saya ingat dulu waktu saya masih mahasiswa pelayanan, kami harus ambil pagi-pagi jam 6 itu harus ke gereja, ambil alat, ya, semua naikkan di bus, lalu kemudian bawa di tempat ibadah. Kita setting sama-sama, keringat-keringat.
habis itu kita melayani. Setelah itu patasa, kemudian bawa kembali lagi ke gereja. Ada harga yang harus dibayar di situ. Nah, berikutnya adalah pelayanan itu bukan tentang ujian atau penghargaan, tetapi tentang memberikan seluruh kehidupan kita kepada Sang Raja, kepada Tuhan kita. Nah, pelayanan itu bukan tentang menjadi yang utama, tetapi tentang hati hamba yang selalu tersedia untuk melayani Sang Raja. Nah, dan Tuhan itu menginginkan agar kita semua terlibat dalam pelayanan. Ya, semua kita harus ikut terlibat di dalam pelayanan. Jangan sampai tidak. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus dan untuk pekerjaan pelayanan. Nah, ini tujuan kita. Tuhan ingin kita supaya bisa terlibat bersama-sama melayani. Yesus pun memberikan contoh yang luar biasa, dan ini merupakan pernyataan budaya kerajaan Allah. Kalau kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai yang ke-20, saya tidak usah baca ayat-ayat ini, tapi kalian nanti baca secara spesifik di mana Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, ya. Yohanes 13 ayat 1 sampai yang ke-20. Nah, dari ayat-ayat ini ada pelajaran yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan ini merupakan bekal kita untuk bisa terlibat di dalam pelayanan. Ya, ini bekal kita untuk bisa melayani Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai yang ke-20, di situ ketika Yesus membasuh kaki para muridnya. Nah, seharusnya Yesus itu kan guru. Yesus itu kan ya pemimpin. Seharusnya jika dalam budaya dunia, maka Yesus ini yang harus dilayani kan. Yesus yang harus dibasuh kakinya. Tetapi ini terbalik sekarang. Justru Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang melayani murid-muridnya. Ya. Dan tetapi di sini Yesus sedang apa? Sedang menunjukkan kepada kita tentang budaya kerajaan Allah, di mana Ia adalah raja yang melayani umatnya. Nah, jadi Yesus adalah raja yang melayani umatnya. Di sini Ia menunjukkan bahwa di dalam pelayanan itu harus mempunyai ada 3 hal di situ. Yang pertama, dalam pelayanan kita harus mempunyai kasih. Ya, kasih. Ya. Yesus menunjukkan bahwa kasih itu melampaui segalanya. Walaupun Yesus tahu ada muridnya yang mau mengkhianati dia. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dan menjual dia, tetapi ia tetap membasuh kaki Yudas. Yesus tidak berkata, "Kau Yudas, ke sana, pergi pokok. Saya tidak basuh kakimu." Tetapi Yesus tetap menunjukkan kasihnya. Ya, Yesus tetap membasuh kaki Yudas dan juga para murid-murid yang lain. Ya. Nah, kasih ini harus kita miliki. Kasih ini harus kita demonstrasikan, ya, kepada semua orang yang kita layani. Kasih itu tidak berpihak, kasih itu tidak like atau dislike. Ya, kasih itu menerima orang lain apa adanya. Ya, kasih itu bisa menerima orang lain apa adanya, bisa menerima kakak-kakak, bisa menerima adik-adiknya apa adanya, dengan segala keberagaman mereka, ya, dengan segala ya kekacauan yang mungkin mereka lakukan di kakak, tapi ya tetap kita harus bisa terima mereka apa adanya, ya. Karena itu jiwa-jiwa yang kita layani, sama seperti Yesus. Ya, mungkin ada kalanya tidak menyenangkan kita, tetapi ya kita tetap terima mereka apa adanya, ya. Dan kasih itu ya mungkin akan, ya, kalau kita mengasihi mungkin kita akan tersakiti juga, kita akan dikecewakan, kita tidak dianggap, tidak dihargai, bahkan disalah mengerti atau bahkan tidak didengarkan. Tetapi ya kita tetap harus mendemonstrasikan kasih itu, ya, seperti Tuhan Yesus. Tetapi ingat,
kasih juga akan mendisiplinkan kita. Ya, kasih tidak membiarkan, tetapi juga kasih mengajar dan juga kasih mendisiplinkan kita. Ya, sahabat Petrus juga, "Guru, kalau begitu kasih mandi saya." Nah, tidak, kamu sudah bersih, ngapain harus dikasih mandi lagi? Ya, kasih itu membuat kita bisa belajar untuk lebih mengasihi, bahkan bisa mendisiplinkan kehidupan kita. Yang kedua, itu berbicara tentang pengorbanan dari kisah ini. Percaya Yesus cost nothing, ya, nothing. Ikut Yesus cost something. Melayani Yesus cost everything. Ya, ini 3 hal. Percaya Yesus kita tidak bayar apa-apa. Ya, kita ikut Yesus ya kita bayar pengiringan kita kepada Yesus. Tetapi melayani Yesus kita harus membayar dengan totalitas seluruh kehidupan kita. Kita hamba, ya, totalitas kehidupan kita. Pelayanan itu adalah pengorbanan. Nah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu merupakan suatu pengorbanan juga. Seharusnya pembasuhan itu dikerjakan oleh para budak. Tapi Yesus menempatkan dirinya untuk membasuh. Ya, kaki yang kotor, tidak seperti sekarang ya orang memelihara kakinya, pergi mani-pedi atau apa, dicuci semua. Tetapi kan pada waktu itu jalan tidak seperti sekarang, jalannya berdebu. Orang ke sana kemari dengan pakai kaki, ya, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, motor atau apa yang sehingga membebaskan dari debu. Itu debu mungkin menempel bisa 5 cm mungkin di kaki. Tapi Yesus mulai bisa membasuh. Ini kan bentuk pengorbanan. Dan ini juga lambang bagaimana Yesus, ini pengorbanan Yesus di kayu salib untuk apa? Membersihkan manusia dari dosa, ya. Jadi ya dalam pelayanan ya kita harus berkorban, jangan menuntut fasilitas, penghargaan, upah, pujian. Bahkan dalam melayani ya kita ini hamba, tujuannya adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuannya. Nah, keutamaan pelayanan adalah bukan pelayanan kita. Ingat, keutamaan pelayanan bukan pelayananmu atau pelayanannya saya, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Itu keutamaan pelayanan. Nah, yang ketiga, terakhir ini ya. Yang ketiga, itu Yesus di sini menunjukkan apa? Keteladanan. Ayat 15-16 di situ dikatakan begini, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Nah, mari kita ikuti teladan Yesus. Ya, sebagai kakak-kakak rohani, para pemimpin, para pelayan di generasi, mari kita saling memberikan teladan yang baik. Ya, teladan yang bukan hanya baik tetapi juga teladan yang benar. Ya, teladan dalam kehidupan. Ya, mari kita buang segala yang bisa menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita, untuk adik-adik kita, bahkan untuk orang lain. Mari kita memperhatikan cara hidup kita, perkataan kita, gaya hidup kita, pergaulan kita. Nah, pelayanan di hari Minggu itu bukan kehidupanmu, tetapi dari Senin sampai Senin itulah kehidupan kita. Nah, kita juga harus menjadi teladan di situ, bukan hanya hari Minggu kita memberikan keteladanan. Ya, ikuti teladan Yesus, sebab kita semua memang sedang diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah representasi dari budaya kerajaan Allah. Dan mari kita tunjukkan itu kepada dunia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.